Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Boya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya buat video lagi untuk Pipolones ya. Masih masalah Pipolones. Ternyata banyak rekan sahabat saya yang sedang membangun Pipolones ini ya. Ya, untuk bahan layout dan itunya kan udah banyak ya tersebar dan udah open resource, jadi bebas di download silahkan. Bahkan ada di file saya juga gitu, bagi yang ingin udah lengkap ada di file saya, di file share saya. Silahkan cek di situ. Ada ya. Di deskripsi, cuman mungkin nanti saya akan cantumkan lagi untuk itunya, untuk linknya. Video saya ini ditujukan atau dimaksudkan untuk sahabat-sahabat saya yang sedang membangun Pipolones dan menemukan masalah di awal ya. Biasanya itu di awal masalahnya itu. Jadi ketika kit udah jadi gitu kan, mungkin kalau untuk rangkaian standar yang ini ya, yang apa, yang satu ininya BD 140 nya gitu kan. Begini, untuk jadi Pipolones ini dalam saat membuatnya gitu kan, jadi saya sangat menyarankan sahabat untuk membuatnya sendiri, buat sendiri gitu ya. Makanya banyak video-video saya tentang Pipolones gitu, silahkan diputar saja buat teman tidur. Didengarkan gitu kan, kayak radio zaman dahulu gitu ya, zaman baheula. Santai saja, jangan gerusa-gerusu lah, cek Jawa mah. Sarurang Sunda teh yang rusuhan. Karena hasil yang terburu-buru, kata guru saya sih, akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Video-video saya tentang Pipolones itu saya coba bahas gitu ya, mungkin walaupun memang sangat-sangat tidak jelas gitu ya. Gitu, makanya bagi para guru, para mastama, jangan nonton video saya ya, malu ya. Gak ada apa-apanya video saya mah ya. Yaitu video saya adalah menunjukkan kebodohan saya gitu. Mohon juga sumbang sarannya gitu ya. Bagi para guru mah sarannya saja, jangan ini ya, jangan marah-marah ya, ampun ya. Saya coba, maaf ya di belakang berisik karena pinggir jalan. Jadi ada suara motor, suara macam-macam. Apa istilahnya? Dalam membangun Pipolones itu sekali lagi saya sangat tekankan, ini saya lepas dulu lah. Nah ini ya, yang ada RBL-nya ya, yang ada RBL-nya. Kemudian saya sangat sekali lagi, saya nggak akan bosan-bosan untuk agar memudahkan sih sebenarnya ya, agar memudahkan pemeriksaan ketika terjadi problem, terjadi masalah gitu ya. Jadi ketika terjadi masalah, sahabat jangan dulu memponis komponen gitu ya. Memang sih banyak komponen yang KW parah gitu ya. Saya bilangnya KW parah gitu. Jadi komponen yang ya, tapi ya kita husnuzon saja kepada penjualnya. Mungkin karena ya dijual juga kan udah lolos quality gitu ya, quality controlnya udah lolos gitu kan. Nah kita jangan dulu salahkan komponen, tapi yang paling pertama dicek adalah jalur sahabatnya. Jadi ketika dicetak ini, bagi yang membuatnya ya, ada yang beli juga jadi ada ya, di online itu ada di BL juga ada, di Tokped ada, itu saya lihat itu ya. Di Shopee juga ada mungkin ya, ada ya, nggak tahu lah. Pokoknya ada yang jual gitu, saya pernah lihat itu. Bahkan guru saya juga ada itu ya, Pak Pur.
sahabat guru saya sekaligus ya. Beliau mau ngamuridkeun delta kepada saya. Beliau guru saya gitu ya, berarti ya. Ya itu menjualnya masih tapi dalam bentuk PCB, bukan kit jadi ya. Ada juga nih, ada sahabat saya juga nih di apa itu, di ada channelnya, beliau punya channel itu, beliau sih katanya jual gitu ya. Silahkan cek aja, pokoknya ketik Pipolonis di YouTube itu pasti muncul gitu ya, banyak lah pokok bahasan tentang Pipolonis. Tapi saya sekali lagi sangat menyarankan kepada sahabat untuk membuatnya ya, membuatnya. Kenapa? Karena dengan membuatnya Anda akan secara sekaligus bisa, insya Allah bisa mengatasinya ketika ada masalah nanti di lapangan. Jadi jangan ada istilah ketika udah beli kit jadi kemudian dipakai ada trouble ya, ada masalah itu bingung gitu ya, nanya ke tukang TV gitu ya, ke tukang servis TV. Ya maaf gitu ya, mungkin juga beliau juga akan bingung gitu, karena memang ya ini sih klasik sebenarnya, ini teknologi tua, cuman mungkin baru berkembang di kita mah di sini baru-baru lah ya, walaupun ada para guru saya yang udah terdahulu merakitnya, membuatnya gitu, dan ya itu gitu. Makanya saya mah ingin ini aja lah, ingin ikut-ikutan gitu ya, ingin ikutan ngeramekin. Karena memang untuk Pipolonis ini sebenarnya untuk kelas advan gitu ya, kelas pemula menengah gitu. Ya cukup ini gitu ya, cukup bagus lah. Ya, cukup layak gitu. Bahkan mungkin disandingkan dengan yang mahal gitu, yang jutaan, mungkin masih berani dia gitu. Untuk beberapa hal beliau dia lebih ya. Si ini lebih menurut saya lebih gitu ya, lebih bagus lah. Maaf gitu ya, daripada yang digital itu yang ribet-ribet. Saya nggak suka ya, saya tipe jadul, orang jadul, jadi nggak suka yang digital. Kenapa? Karena ribet lah ya. Mungkin tujuannya bagus, memudahkan, gitu, memanjakan pemakainya. Tapi ketika nggak bisa settingnya, justru malah jadi bumerang sendiri ya, jadi masalah sendiri. Tuh, jadi ngelantur lah, ngacaprak kedua. Kata ada sahabat saya yang bilang, mau ngacapruk cina ngobrolnya. Emang gitu. Ya. Pokoknya yang RBL-nya sahabat terus di solder ulang ya sahabat ya. Ya lumayan lah ngabisin tinol mungkin ya. Jadi jangan beli yang 10 meter. Maaf gitu ya, belinya yang gede gitu ya. Yang banyak. Buat stok juga lah. Jadi kalau yang 10 meter mungkin habis ya, buat ini nyolder ini aja udah tinggal sedikit. Kemudian kan ketika setelah disolder ulang itu diteliti lagi, makanya sahabat harus buat mirrornya ya. Jadi ketika print jadi kalau lagi cetak itu dibuat mirrornya. Nih kalau ini salah nih ya. Jadi dibuat balikannya gitu. Jadi ini tuh dibalik ke sini. Karena ketika kita dibalik, jadi RBL-nya kebaca sejajar. Kan kalau gini mah beda lagi ya. Nih, kalau dibaca RBL-nya ini jadi bener gitu. Makanya jadi posisinya itu jadi mirror kebalik. Gitu. Makanya sahabat itu adalah di Word juga bisa ya. Jadi dibukanya di Word, kemudian nanti di mirror dibalik gitu. Makanya RBL-nya nanti kebacanya seperti ini. Aslinya kan misalnya kebacanya begini, jadi RBL-nya itu kebalik ya. RBL-nya di mana? Oh, di sini nih. Jadi kebalik gitu posisinya. Itu makanya dibaca dulu ya, dikasih lampu misalnya di belakangnya itu. Misalnya diberi lampu gitu di belakangnya supaya nanti kebaca kan ya. Jadi yang nyambung harus nyambung, yang putus harus putus gitu kan. Jadi kelihatan gitu ya.
Itu senter uka-uka saya. Saya buat hunting malam. Pokoknya di hunting apa aja. Kalau ada si Nyai juga mungkin nanti di video sekalian. Ternyata tapi nggak nemu ya, saya jalan-jalan tiap malam, ya nggak tiap malam lah, sering. Itu nggak pernah nemu tuh. Yang kayak kata itu di YouTube itu lagi hit ya sekarang ya, video-video tentang misteri. Itu penampakan gitu. Saya alhamdulillah itu tiap malam. Ya nggak tiap malam lah. Sering, kadang sampai jam 2, jam 3. Nggak ada tuh. Gitu. Padahal ke tempat-tempat yang ya kata orang sih spooky lah. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Yang penting niatnya kita kan, niatnya ya buat hunting yang lain gitu ya. Kalau siang panas, terus juga kalau siang saya kan ya ada urusan gitu ya, ada mainan lah gitu ya, buat cari sesuap nasinya gitu. Kalau malam kan nyantainya malam. Malah kemana-mana lagi ngobrolnya. Balik lagi ke laptop. Jadi pokoknya disolder ulang, sahabat ya. Setelah disolder ulang, yakin yang nyambung harus nyambung, yang putus harus putus. Maka dipastikan kemudian baru dipasang komponen. Nah, untuk komponen maaf ya, usahakan sih nilainya yang mendekati untuk resistor ya, untuk mendekati resistor. Tapi untuk beberapa modifikasi saya itu memang ada beberapa yang diganti. Tapi justru yang diganti itu yang sifatnya ya menurut pikiran saya sih membantu gitu ya, membantu gitu. Tapi kalau yang gimana, yang apa, yang enggak ini sih jangan gitu ya, jangan terlalu banyak diganti, yang jauh-jauh gitu maksudnya nilainya. Tapi kalau memang untuk kayak yang ini kan, terus untuk R berapa ini, kemudian yang ini nih gitu kan, tanya ada pertanyaan banyak lah, nanti kita bahas ya. Sebentar kita bahas dulu, kita pokoknya sahabat cari komponen yang mendekati. Kemudian itu yang pasif. Dan untuk kapasitor ya, maaf ya, jangan pakai yang keramik ya sahabat ya. Jangan yang pakai kayak gini, kecuali ini yang Pico ini yang 3,3 sama yang 10 ini ya. Emang nggak ada yang tipe MKT atau MKP atau apalah gitu. Atau milarnya nggak ada kalau tipe Pico. Pasti yang keramik, nggak apa-apa yang kecil-kecil nggak pakai keramik. Karena memang di sisi lain keramik itu katanya lebih tahan gitu ya. Tahan cuaca gitu maksudnya. Tapi untuk yang besar-besar, maaf itu saya kurang recommended ya. Ada guru saya yang bilang katanya jangan dulu yang, kalau yang nilainya di atas 1 nano itu jangan dulu pakai yang keramik gitu. Usahakan pakai minimal milar gitu ya, yang hijau-hijau gitu ya. Ada ya yang hijau-hijau atau yang merah itu ada gitu ya. Pokoknya warnanya macam-macam. Tapi biasa kebanyakan sekarang, kalau yang sekarang hijau ya, warna hijau milar, yang apalah gitu ya, polipero, apa itu istilahnya, tuh pakainya yang itu. Kalau enggak ya ini murah nih, yang kuning ini merah, yang MKT ini 1000-an ya, 1000-an lah ya, pakai yang ini gitu. Selain nilainya lebih presisi kalau yang MKT itu juga. Tapi memang sih untuk nilai 1 nano itu gampang mati ya. Kalau saya itu gampang mati ya 1 nanonya ya. Yang penting jangan terlalu kena panas banyak lah. Ya, kalau yang MKT katanya kurang tahan panas, itu kekurangannya. Tapi untuk nilai itu lebih presisi gitu, lebih dekat gitu. Sangat dekat bahkan. Nah, itu untuk kapasitor. Kemudian untuk transistor, recommendednya sih yang ori ya, yang Philips gitu. Wah keren ya, mahal itu ya, satu picisnya berapa nih. Kayak yang ini BF245 itu yang Philips tuh selain jarang juga ada sih di online ya. Ini semua belanja saya di online sahabat ya. Jadi maaf itu ya sahabat, itu biasakan belanja online. Kalau istilahnya ya, kalau di tempat
misalnya toko elektronika sahabat ya, banyak toko elektronika sekarang yang beralih gitu ya, yang tadinya jualan komponen sekarang jadi jualan kit ya, jadi kit jadi gitu ya, banyak jualan apa gitu kayak alat masak gitu, macam-macam gitu ya. Gitu ya, pokoknya yang kit-kit lah udah jadi gitu. Sekarang memang jadi komponennya berhenti, mereka beralih gitu, walaupun memang ada beberapa yang bertahan, tapi memang sih nggak lengkap gitu. Jadi kita kalau datang ke toko elektronika itu ya seadanya gitu, adanya gitu ya, pasti nggak lengkap lah, nggak bisa di satu toko belanja jadi semua, no itu ya, nggak ya. Nggak ya. Jadi wayahna hunting di online ya. Nah itu juga perlu waktu, perlu ini. Selama sedang menunggu komponen, kalau dulu saya biasanya sih buat justru banyak-banyak baca ya, banyak-banyak baca, baca Google. Jadi pelajari punya orang gitu ya. Bisa nonton YouTube juga, bisa. Banyak guru-guru saya terdahulu yang buat Pipolonis itu udah sukses duluan ya. Tuh banyak itu nonton gitu ya, tonton videonya, walaupun kebanyakan waktu itu cuma orang luar ya, ngomongnya nggak ngerti, ditranslate juga nggak karu-karuan. Tetap nggak paham ya, itulah nasib ya, makanya saya buat video versi Indonesianya. Walaupun nggak karu-karuan juga, maaf ampun ya. Itu setelah komponen terkumpul ya, jadi maaf yang nggak bisa instan, wayahna, sekali lagi ya, wayahna, kata orang Sunda, wayahna sabar ya, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya itu bukan sabar ya, kata guru saya ya, maaf ya. Jadi harus sabar, tingkat dewa sabarnya ya. Cari komponen yang terbaik ya, untuk apalagi kalau yang ini. Kalau nggak ada juga pakai yang KW juga boleh, tapi dengan catatan biasanya kalau di online itu harganya ya, kita lihat harganya. Kalau terlalu murah itu biasanya sih KW parah ya. Ya bisa sih, misalnya ya kayak saya kan suka cari yang termurah, tapi ya jangan yang murahan. Jadi yang termurah tapi ya memang lapak itu jualannya murah gitu ya. Jadi kita cari pembanding yang lain. Kalau misalnya ternyata komponen lain juga lebih murah dari di situ, berarti dia mah memang jualannya murah. Ya gitu. Kalau yang memang mahal mah memang mahal gitu, semua komponen mahal gitu ya. Tapi juga ada tuh lapak yang memang jualannya orian gitu, mantap itu. Satu IC aja ini bisa sampai 45.000, atau ini satu ini aja nih pernah saya lihat, Philip apa ya, bukan ya, bukan untuk tipe lain gitu ya, bukan yang Pipolones, ini saya pernah belanja tepat berapa itu satu, wah mahal sahabat ya. Bahkan untuk kapasitornya aja yang model yang kayak dibungkus plastik itu, apa ya itu istilahnya ya, pokoknya dari bahan itu, satu komponennya itu sampai 12.000 satu ya, 7.000 gitu. Untuk yang 1 nano aja itu berapa, 5.000-an. Wow, mantap gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas sahabat misalnya pengen, saya ingin awet bandel, ya silahkan gitu ya. Silahkan, malah saya sangat anjurkan, justru boleh, sangat anjurkan, silahkan beli komponen terbaik. Jadi nanti nggak nyalahin komponen sahabat ya. Terus juga mungkin insya Allah untuk keawetan bisa dijamin ya, karena memang kualitas bagus lah, ini lah pokoknya mantap gitu ya. Itu ya untuk komponen, cari yang terbaik. Nah kemudian untuk ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya coba jawab, saya udah coba catatan gitu ya, karena banyak sahabat saya yang sedang membangun Pipolonis dan muter-muter gitu ya, pertanyaannya itu aja juga sih gitu ya. Emang sih gitu, jadi memang ya ketemunya pasti itu gitu, pasti ketemunya itu. Jadi dari situlah gitu mulainya. Contoh misalnya ada pertanyaan misalnya, kok Pipolonis saya ketika dihidupkan suaranya jerit ya gitu kan. Nah kalau nggak paham atau nggak tahu kan bertanya ya, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi kan saya jawab itu maaf ya, saya kadang jawabnya bolak-balik gitu, kadang saya capek ngetik. Makanya saya akan buat video ini buat jawaban ini yang umum aja lah ya. Kalau yang spesifik mungkin nanti ya boleh tanya lagi lah.
Kita hidupkan ya. Sebentar, kita persiapkan dulu ini masalahnya. Oke, kita hidupkan. Misalnya sahabat ini Pipolonisnya pertama dihidupkan gitu ya. Dengan catatan, jadi Pipolonis itu disambung juga boleh. Untuk mencari detak ya, untuk mencari detak itu bisa tanpa disambung dengan. Jadi kalau Pipolonis ini masih hidup kalau tanpa disambung. Tapi kalau Supipro itu nggak bisa ya, harus terpasang koil. Karena kalau nggak terpasang itu wafat itunya, nanti ada itunya ya, MOSFET-nya mati. Tapi kalau si Pipolonisme nggak, tanpa koil juga bisa dihidupkan untuk mencari detak. Nanti kalau nggak tanpa koil ini biasanya muncul detak ya, tek 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 gitu. Nah ketika disambungkan koil itu ada sahabat saya yang katanya ketika disambungkan koil kok jerit gitu ya. Bagus ya, bagus itu ya, jangan panik. Nah contoh nih, saya contohin, punya saya pasti jerit ini. Nah settingnya di sini sahabat ya. Nah diputar ke arah, bingung lah masalah ke arahnya, pokoknya diputar, diturunkan gitu ya. Kan jadi berubah jadi ketukan. Jadi ketika disambungkan awal itu jerit, artinya ini sebenarnya bagus ya, itu tanda bagus mendeteksi ya. Tuh, jadi setting awal itu dari sini. Kemudian nanti untuk mencari ini dari tuning kasar dan ini tuning halus ya. Jadi ada dua ini ya, tuning kasar, tuning halus. Nah untuk mencari, untuk menggrounding atau apa istilahnya, mentuning atau mencun atau apalah bahasana, itu dari trimpot ini gitu. Nah trimpot ini fungsinya apa katanya, ada pertanyaan gitu ya. Ini fungsinya untuk setting frekuensi ya. Kalau ada sahabat punya maaf ya, punya ini ya, punya yang ada ininya, yang ada hashnya, itu bisa diukur dari tuning ini, ditambah dari sini ya. Ini bisa nyampe 500 lebih, tapi resiko ini nanti panas, MOSFET-nya panas gitu ya. Tuh. Nah, itu ya. Jadi tuningnya di sini. Kemudian juga ada pertanyaan katanya diameter coil. Nah, diameter coil yang saya pakai, diameter coil yang saya pakai sekali lagi itu ukuran diameternya atau lingkarannya. Mana contoh lah, pokoknya lingkarannya ya, buletannya. Buletannya itu nih, contoh misalnya nih, ini saya dari kabelan ya yang dikupas, kemudian disambung. Ini lingkarannya itu 20 cm ya, 18, 19, 20 lah gitu ya, misalnya gitu. Dicetaknya pakai apa katanya, ya kreatif aja gitu. Saya pakai teko kadang dulu mah ya. Saya nemu, pakai si ini juga nih, saya suka pakai si ini nih. Kalau si ini 20 lebih nih, 22 apa ya. Kalau yang gede ini malah yang 25 gitu ya. Jadi pokoknya cari bulatan yang 20 atau kurang boleh lah. Kemudian jumlah lilitannya itu 25. Bahkan ada sahabat saya yang bilang, ada guru-guru saya juga, itu si Pipolonis masih ngahampura gitu ya, kata orang Sunda namanya. Masih boleh antara 20 lilitannya ya, 20, 19 bahkan 19 sampai 32. Saya pernah coba di 32. Di atas itu saya belum coba. Nyoba kan enggak bayar, silahkan sahabat kalau ingin yang buat lilitan. Saya pengen banyak ya, tapi risiko tanggung sendiri. Kalau meledak atau apalah gitu ya. Karena itu belum tercoba, belum saya coba. Itu pertanyaannya. Ada juga pertanyaan katanya, punya saya kok ketika dihidupkan nggak ada ketukan, kemudian ketika ini diputar-putar nggak ada suara apa-apa gitu ya, hening gitu ya. Nah masalahnya adalah, maaf ini dari pengalaman dulu ya, dari pengalaman saya kita matikan dulu, takut short nanti ya.
Wish, mikir-mikir. Nah, itu kalau untuk suara sahabat ya, rangkaiannya dari sini. Dari sini ya. Cek aja ke belakang, pokoknya ke sini, terutama di sini. Pokoknya ada pelengketan, siapa tahu misalnya, siapa tahu ya. Di kaki-kaki IC ya. Kalau ini dibersihkan ya, boleh dibersihkan pakai sikat gigi, itu pakai minyak kayu putih boleh itu, atau pakai apalah gitu ya, pakai thinner boleh ya, bersih lah pokoknya ya, bersih. Pakai iso apa, pakai alkohol itu ya, alkohol yang bagus, iso apa itu apa adalah namanya ya, yang keren itu ya, mahal itu, boleh gitu ya, silahkan pokoknya dibersihkan. Cek, kemudian cek jalurnya ada yang putus nggak, terutama di kaki IC ya. Kadang saya suka ada yang pelengketan atau ada yang lepas. Nah makanya disolder ulang itu fungsinya ya tadi, kalau misalnya sahabat maaf terburu-buru memasangnya ya, itu ya resiko ditanggung penumpang juga gitu ya, nantinya ya gitu. Jadi nggak inilah ya, nanti kan ketika mentok nggak keluar suara atau apa, itu kan bingung sendiri ya. Pastikan komponen terpasang, sabar, cek lagi. Saya maaf ya, saya sangat tekankan itu teliti gitu, jangan inilah ya. Kemudian ada sahabat suka saya juga yang nanya katanya tentang apa ya, tidak mendeteksi. Nah kalau tadi suara ya, misalnya nanti udah keluar suara tek keluar gitu, itu tidak mendeteksi. Nah kalau tidak mendeteksi itu rangkaian dari sini ke depan ya, rangkaian dari sini ke depan. Sekali lagi saya tekankan juga adalah mengecek jalur ya. Saya pernah misalnya ini kelupaan lepas, tidak tersolder dengan baik ya, atau pokoknya ini rangkaian lumayan sensi ya, karena memang urusannya dengan MOSFET setrum. Hati-hati, kalau short itu pasti meledak ya. Tapi yang meledak justru kalau short di daerah sini, ini yang korban, yang ini ya gitu. Makanya kalau sahabat misalnya nggak mendeteksi, coba diukur di sini ya. Kalau sahabat pakai yang ada ininya, nanti hash-nya ketahuan di sini, keluar. Harus keluar misalnya 100 lebih lah, 100 sekian hash gitu ya. Cara ngukurnya gimana? Waduh, ya ulangi lagi. Berarti cara ngukurnya kalau saya itu pop hitam itu disambung ke negatif ya, ke negatif baterai atau ke negatif ini. Kemudian pop positifnya nanti di kaki pin nomor 3 dari IC 55 ini ya. Nanti ketemu ada keluar hashnya berapa hash gitu. Kalau di situ hashnya udah keukur, ada keluar, tapi kok nggak mendeteksi. Nah masalahnya daerah sini. Cek ini solderannya ya. Kemudian ini kadang saya pernah ini kasus dulu, ini mati bisa, ini nggak tersolder bisa ya. Jadi urusannya dengan si negatif ini harus menghasilkan angka negatif. Ini kan 7905 ya gitu. Saya juga pernah dengan coba mengganti ini hidup. Saya juga pernah mengganti si ini. Saya dulu gantinya ini 3. Yang ini saya ganti aja 3 hidup. Saya ganti ini juga pernah hidup gitu ya, kalau mati gitu. Makanya nah untuk tipsnya itu adalah sebelum dipasang si komponen itu diukur dulu ya sahabat ya, sabar ya. Diukur dulu berapa nilainya, atau untuk kapasitor ada kan ya, diukur berapa nilainya. Yang deket-deket, kadang ada kapasitor yang ngaco, cari yang lebih ya sahabat ya kalau kapasitor, tapi lebihnya jangan lebih dari 5% misalnya. Kalau 100 nano itu jangan 105 lebih ya, jangan, atau jangan 107 108 jangan, maksimal 105 lah ya, 105 kalau 100 nano. Di atas 105 berarti itu kemungkinan sakit itu. Kurang juga jangan terlalu jauh, misalnya 98, 99, 97 boleh. Tapi kalau di bawah 95 itu udah rusak mungkin ya, udah rusak kapasitornya. Makanya jangan dipasang.
Jadi diukur gitu ya, diukur 1 nano ya 1 nano, kalau piko ya piko gitu ya. Nah makanya ini perlu gitu ya, karena di sini bisa ngukur kapasitor. Kalau yang biasa nggak tahu ya, nggak tahu itu ya. Kalau yang jadul, yang model itu ya, apalagi yang analog, nggak tahu. Jadi sebelum dipasang komponen itu dicek dulu, jangan langsung main hajar aja pasang ya. Kecuali IC, kalau IC mah harus dipasang baru ketahuan rusaknya gitu ya. Nah untuk misalnya kan kalau tidak mendeteksi, karena banyak urusannya kalau tidak mendeteksi ya. Bisa sih ini tidak menerima ini, atau ini juga ada sahabat saya yang cerita katanya ini ada yang banyak yang KW. Makanya beli yang kelas sedang ke atas gitu ya, bagus ya. Jangan yang terlalu murah. Karena yang murah itu adalah tanda-tanda KW. Gitu. Itu ya. Kemudian nah sekali lagi saya ulang, nanti untuk modifikasi saya modifikasi itu saya ganti ini, kebetulan kalau sini mah pakai 4001 ya, saya punya Philip. Terus ini pakai NE5534, ini pakai LF356N ini ya. Kemudian nah ini untuk resistor yang ini tadinya kan 220 nih, saya ganti pakai 390. Kemudian yang di sini itu kan di skema itu 180 ya. Saya ganti malah pakai 680R. Pakainya 2 watt ya, karena panas gitu. Kasihan kalau pakai yang kecil. Tuh. Terus nah ini katanya ingin suara kenceng, boleh. Ini kan 10K nih kalau di skema. Saya malah pakai 1K ya. Pakai 1K biar kenceng katanya. Kok suaranya kecil? Ini ganti kenceng nih ya. Ini kan 10K nih tadinya. Saya ganti 1K. Nah, kemudian di sini juga saya ganti pakai 2K2 ya. Ini kan 2K4. Ini boleh dipakai 2K2. Ini suara nanti lebih stabil. Di atas di bawah. Lebih stabil di bawah. Jadi deteksi lebih sensitif gitu ya, menurut saya. Kalau ini 2K2, ininya ganti pakai 680K. Ini kan 5K6 nih, ganti pakai 680 ya, 680K. Itu mungkin ya. Ini BD140. Nah, kalau ini juga bisa diganti nih. Kalau ingin melengking suaranya lebih tinggi dari yang biasa. Kalau di 224 atau pakai 220 nano kan itu suaranya delay ya, menurut saya lebih gitu nyantai. Karena ini lebih jerit ya, lebih sensi dia. Tret gitu ya suaranya, kenceng. Cuman ada kericik-kericik kayak jangkrik dikit, ada putus-putus gitu. Nggak tahu lah itu mah. Tapi kalau yang ininya 2, ininya ya, kalau pakai yang di paralel, di seri apa di paralel? Pokoknya digitulah, adalah ya di video saya itu. Ininya yang pakai yang 2. Pokoknya dirempet gitu, di seri ya berarti. Di seri. Diserikan. Jadi di up gitu ya, suaranya kenceng malah. Tapi resiko baterai boros sih. Pakai 1 aja lah ya. Gak apa-apa. Tapi kalau saya ingin kenceng malah. Tapi kalau mau pakai headset jangan ya, kenceng, terlalu kenceng itu. Tapi itu mah untuk di pantai atau mungkin di suara debur angin gitu atau ombak mungkin itu suara kenceng suaranya. Bolehlah diganti. Ini suaranya kenceng kan. Itu sih mungkin. Apalagi sih? Nah, kalau ini ini pakai BC327, kalau ini saya pakai 2N3906 ya. Dua-duanya boleh, 3906 atau 327 dua-duanya boleh lah. Itu kan persamaan ya, nggak apa-apa. Ini saya ingin variasi aja. Kebetulan ada. Tapi kalau sahabat janganlah. Tapi kalau ingin coba ya boleh, silahkan. Nyoba kan harus bayar kalau ini mah ya. Itu, waduh, ini video saya panjang. Ya udahlah, pokoknya itu rangkuman semuanya yang saya tahu tentang Pipolonis gitu ya. Jadi sahabat-sahabat saya yang sedang membangun Pipolonis tetap semangat ya. Sekali lagi saya sangat menyarankan untuk membuatnya sendiri. Ini saya ngomongnya cepet ya, nyerocos. Gak apa-apa lah, tadinya biasanya saya suka santai. Kemudian nanti mungkin ada sambungan ke headset, gimana?
Lihat aja itu di Google gitu ya, di Google aja itu, ketik headset gitu ya, headset gitu, cara pasang headset, ada yang stereo ada yang mono, tapi lah di mono kan ya, karena ini mah mono memang jalurnya satu gitu. Tapi buat stereo gitu nanti kalau headsetnya dua kan ya, sebagai kiri kanan, mau dipakai sebelah boleh, atau dimasukin dua-duanya masuk belas nggak apa-apa. Adalah di situ ya di Google kalau untuk skemanya. Kalau prakteknya saya kebetulan nggak ada ininya, habis. Saya belum beli lagi lah ya, itu juga order saya belum datang dari luar negeri, lama. Tuh mungkin udah itu aja lah ya. Oh ya, Pipolones katanya mirip detektor apa gitu kan. Kalau di pasaran nggak ada ya, nggak ada di pasaran mah. Sebenarnya mirip-mirip, nggak ada ketang. Karena ini mode statis ya, jadi mode statis. Kalau yang lainnya kan mode goyang, mode dinamis ya. Ada istilahnya mode statis, mode dinamis. Asli statis itu, jadi kalau objek itu didiamkan itu dia menjerit terus gitu kan. Kalau objek dinamis kan, kalau detektor dinamis kan digoyang terus ya. Kalau justru kalau didiamkan mah dia diam, ya nggak keluar suaranya. Tuh mungkin. Terima kasih ya. Itu aja dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Boleh silakan sumbang saran ya. Sumbang saran silakan di depan. Di belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.